Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bahanaku di Samangkarang, Bahanaku di Samangkarang. Tatamu lawanlah Adinda iman bidadara Samalayang, iman bidadara Samalayang. Nin, mau nanya nih, kira-kira menurutmu apa saja sih identitas nasional kita sebagai warga negara Indonesia? Menurut saya itu identitas nasional itu yang pertama dari bahasa nasional kita, terus simbol negara kita, terus lalu kebangsaan kita, terus sama bendera. Oh, gitu ya. Berarti identitas nasional itu cukup banyak ya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya mau nanya nih, kira-kira menurutmu kita kan waktu SMA gitu, SD, SMP kan kita sering melakukan upacara gitu kan, dan biasa dilakukan pada hari Senin. Nah, menurutmu kira-kira pada upacara ini apa saja sih implementasi identitas nasional? Menurut saya itu implementasi terkait identitas nasional itu pas upacara bendera yang pertama itu pas pengibaran bendera, terus menyanyikan lagu kebangsaan sama kan sama itu kan siswa SMA itu kan pakai topi kan. Nah, misalnya itu ada kan lambang negara kita yang ini Garuda kan. Nah, itu juga salah satu implementasi tentang identitas nasional. Nah, ini Den, kan tadi seperti yang udah ditanyakan sama Grace ya. Dari sisi itu, kamu tanyain, sama aja pertanyaan saya tentang upacara bendera. Kan upacara bendera ini kita udah lakukan itu selama kita sekolah gitu kan, pada hari Senin. Nah, pertanyaan saya itu, apa yang membuat upacara bendera itu penting gitu pada hari Senin tersebut? Karena kan kita melakukan upacara bendera itu secara rutin, di mana juga di upacara bendera ini ada gitu kita tampilkan tentang identitas nasional dari negara kita sendiri. Nah, dari pengalaman, bukan pengalaman sih, dari masa-masa kita sekolah gitu kan, dimana kalau kita tahu di antara teman-teman atau adik kelas atau kakak kelas gitu kan, pasti ada aja yang punya sejarah tentang kebolosan saat upacara. Nah, saya mau tahu gitu alasannya atau dampak gitu kan. Mungkin ada saran gitu dari saudari Madinatul terkait kenapa orang-orang itu suka banget bolos terhadap upacara bendera. Sedangkan upacara bendera ini kita lakukan cuma sekali seminggu pada hari Senin saja. Menurut saya itu mengapa upacara itu penting ya. Nah, kita melihat dari segi sejarah sekarang. Dahulu kan Indonesia itu kan pernah dijajah nih kan sama Belanda sampai 3,5 abad nih. Sampai lamanya itu terus kita punya identitas saat itu. Enggak kan? Kita masih diberi label negara jajahan Belanda atau bawahan negara Belanda. Nah, di situ itu kita belum punya identitas sama sekali. Nah, para pejuang kita terdahulu itu demi untuk meraih untuk mendapat identitas sebagai bangsa Indonesia itu bukan perjuangan yang sangat-sangat banyak ya. Nah, pernah suatu peristiwa itu kan, sebelumnya kan pas itu kan kita udah
sebagai pas kita digali itu kan kita nggak dikasih kan untuk mengibarkan bendera kita sendiri kan. Nah, kan bendera itu kan sebagai salah satu identitas nasional kita. Nah, sedangkan pada masa itu kan tidak dikasih kan untuk mengibarkan bendera. Nah, oleh karena itu para pejuang itu untuk meraih atau mendapat identitas itu harus mereka harus apa namanya mengibarkan bendera kita itu latihannya naik putih. Nah, pernah suatu peristiwanya perobekan bendera merah putih biru itu kan di puncak hotel yang apa tuh. Nah, itu menjadi momen bersejarah menurut saya. Karena di situ tuh kita berhasil menunjukkan bahwa kita ini adalah Indonesia, bukan negara bawaan Belanda. Nah, sehingga pas upacara itu menjadi simbolisasi atau mungkin upacara yang sangat penting dan juga sebagai pengingat kita bahwa kita berhasil meraih atau mendapat identitas kita sendiri terlepas dari jajahan Belanda. Nah, terus mengapa anak-anak atau SD, SMP, SMA ini pasti sering bolos kan ya? Nah, salah satu faktornya itu menurut saya yang pertama, rasa nasionalisme mereka atau rasa cinta tanah air mereka itu masih murah. Sama kekurang tahuannya mereka tentang sejarah. Mereka tuh sekarang hanya menikmati. Jadi saya dari pejuang terdahulu kan. Nah, mereka nggak tahu berapa sisanya untuk mengibarkan hanya bendera merah putih itu saja. Sampai 3,5 abad loh itu. Nah, juga menurut saya tuh mungkin karena lama waktu upacaranya. Salah satunya itu pas di amanat. Kalau menurut saya itu lebih baik amanatnya jangan terlalu panjang ya. Itu membuat orang tentunya bosan gitu mendengar ceramah gitu kan. Juga kan ada yang memiliki fisik yang kurang apa namanya agak lemah gitu ya, sudah sakit kan, pasti mereka nggak tahan nih berada cuaca panas gitu kan. Nah, coba yang misal yang kurang sehat atau apa itu mereka dikasih lah di tempat yang kerja gitu. Nah, terus anak-anak yang sering bolos sama yang telat nih kan buat upacara tuh, menurut saya tuh mereka tuh harus dikasih hukuman bila mereka itu nggak bisa mendengar apa yang kita ucapkan atau kita nasihati nih kan, kita nasihati baik-baik, mereka nggak mau dengar nih, mereka mengulangi lagi tingkah mereka yang bolos itu di hari minggu keduanya. Nah, karena ucapan atau nasihat tidak berhasil, boleh kita beri mereka itu semangat supaya mereka ini mendapat apa namanya efek jerah gitu. Nah, tentunya itu kan nanti kita pisahkan mereka nih dari barisan anak-anak yang pacaran nih supaya mereka itu ditonton sama teman-temannya lain. Nah, pas mereka ditonton kan pasti ada timbul rasa malunya gitu. Kok saya di sini lagi sama malu sih sama saya di sana tawain mungkin. Nah, itu sih. Baik Dina, jadi di sini pertanyaan saya itu terkait tentang identitas nasional juga. Jadi kan tadi bahasa Indonesia itu juga salah satu dari identitas nasional. Nah, pertanyaan saya, apa sih pentingnya bahasa Indonesia di samping Indonesia kan punya banyak daerah, suku, dan ras kan? Jadi banyak juga bahasa-bahasa daerahnya. Nah, itu apa pentingnya bahasa Indonesia di samping banyaknya bahasa-bahasa daerah ini? Nah, menurut saya itu mengapa identitas nasional kan salah satunya ini bahasa kan ya. Kan kita tahu bahwa bahasa daerah itu kan banyak nih kan, banyak daerah, berarti beda-beda kan. Nanti kan takutnya misal nih daerah A, dia berkomunikasi dengan bahasanya, terus dia mau ngomong sama daerah B. Nah, daerah B ini juga berkomunikasi dengan bahasanya sendiri. Kan nanti makna-makna ucapan atau kalimat yang mereka bicarakan kan nanti beda maknanya kan, karena bisa takut nanti kalau misal kita ngomong ini terus itu kayak menyinggung di bahasa daerah ini kan, jadi pecah kan dan terjadi komunikasi. Nah, oleh karena itu bahasa Indonesia ini menjadi penghubung atau menjadi sarana berkomunikasi antar satu daerah dengan daerah lain. Kan identitas nasional kan, berarti bahasa Indonesia ini adalah bahasa nasional yang mencakup dari Sabang sampai Merauke. Nah, selain bahasa Indonesia itu, kayak yang kamu bilang tadi kan kita banyak suku, bangsa, ras, dan pulau juga banyak kan udah pasti kita ini. Nah, selain bahasa Indonesia, kira-kira apa yang menyatukan kita sebagai suatu negara dan bangsa? Nah, kan sebelumnya saya udah jelasin nih bahwa bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu bangsa kan. Nah,
Selain itu kan kita punya semboyan nih, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maknanya itu, walaupun kita berbeda ras, suku, agama, dan golongan, jadikan itu sebagai pemersatu bangsa. Kan kita nggak mau kalau negara kita ini terpecah belah kan? Nah, oleh karena itu, mari jadikan perbedaan sebagai pemersatu bangsa.